Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ibu Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Ibu Maria Husnunisa SOS MA, dan yang kami hormati Bapak Pemateri, Bapak Muhammad Yusuf Setiawan Shum, serta rekan-rekan teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul di dalam acara Library Orientation mahasiswa baru UMS angkatan 2023-2024. Salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Assalamualaikum warahmatullahi Wasallam wabarakatuh. yang berkat jasa-jasanya yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Baik, perkenalkan saya Swansa. Pada hari ini eh, mendapat tugas untuk menjadi MC dan mungkin sekaligus moderator pada saat pemaparan materi nanti ya. Adapun acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang terakhir yaitu tanya jawab dan kuis. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita simak bersama-sama. Acara ini akan dibuka oleh Ibu Maria Husnunisa SSMA. Kepada Ibu Maria Husnunisa, kami persilakan. Suara saya sudah terdengar ya Mbak Swan? Terdengar, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat, uh, narasumber pada siang hari ini, Mas Yusuf ya, juga moderator dan MC Mbak Swanta, yang saya banggakan, semua peserta Library Orientation. Selamat datang di UMS, selamat bergabung bersama kami. Teman-teman tidak salah untuk memilih UMS untuk menjadi tempat apa ya, tempat belajarnya, gitu. Jadi acara Library Orientation ini tujuannya itu adalah salah satunya mengenalkan, eh, supaya teman-teman sebagai mahasiswa baru atau yang baru saja bergabung dengan UMS itu paham ada apa saja sih yang di perpustakaan, gitu kan ya. Apa saja sih yang bisa saya manfaatkan di perpustakaan, karena teman-teman kuliah di UMS ini tentunya apa ya, perjuangannya ya mengeluarkan dana lah istilahnya, gitu kan ya, mengeluarkan dana. Jadi salah satu fasilitas yang bisa teman-teman manfaatkan itu adalah perpustakaan. Nah, nanti oleh narasumber, oleh teman-teman eh, di sini mungkin sebagai awal ini ya, awal teman-teman berkenalan dengan perpustakaan. Apa saja sih yang bisa teman ambil, gitu kan ya, eh, di perpustakaan. Dan kami juga berharap nanti perpustakaan itu bisa menjadi uh, center center academic of activity teman-teman di UMS, sehingga teman-teman bisa cepat lulus. Maksudnya tuh cepat lulusnya itu ya 3,5 tahun misalnya dengan cum laude, gitu kan ya. Itu sangat kita harapkan, karena apa ya, kita tahu, mungkin teman-teman juga tahu seorang Hamka itu kan tokoh yang luar biasa. Dia itu punya banyak karya, punya banyak tulisan karena memang dia senang membaca, kan ya, senang membaca buku-bukunya banyak, kan ya. Eh, Kalau misalnya teman-teman sekarang gitu, Bu, ngapain saya baca buku yang textbook, bukan textbook, apa namanya, hard copy seperti itu. Jangan khawatir, kita juga menyediakan buku-buku yang bentuk digital, gitu kan ya. Silahkan manfaatkan
istilahnya beginilah, ketika teman-teman itu masuk UMS, salah satu fasilitasnya adalah perpustakaan. Gitu kan. Jadi ambil manfaat yang ada di perpustakaan. Karena kalau teman-teman diibaratkan begini, kalau teman-teman membeli TV, gitu kan ya, membeli TV LCD, kemudian teman-teman dapat blender, dapat bonus blender, eman-eman dong kalau nggak dibawa, gitu kan ya. Walaupun di blender di rumah sudah ada nih, gitu kan ya, tetap aja saya ambil gitu kan. Nah, itu salah satunya teman-teman membayar kepada UMS. Nah, salah satu bonusnya adalah teman-teman bisa memanfaatkan perpustakaan, kan ya, yang diselenggarakan dengan tidak murah juga. Jadi akan sangat sayang sekali kalau misalnya perpustakaan tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal. Oke, selamat mengenal perpustakaan lebih mendalam lagi. Uh, apa ya, selamat mendalami hal-hal apa saja yang ada di perpustakaan. Tentunya saya sangat berharap teman-teman tidak bertatap muka secara online saja seperti ini. Kita sudah buka secara full gitu kan ya. Silahkan datang ke perpustakaan, nikmati suasana belajarnya. Kalau ada yang eh, kekurangannya silahkan jangan di medsos gitu kan ya. Jangan dibilangin ke medsos, tapi bilanglah kepada kami supaya kami bisa memperbaiki. Itu saja mungkin dari saya. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan library orientation ini. Mudah-mudahan bisa lancar dan bisa membawa manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya yang luar biasa, sangat memotivasi kita dan insya Allah sangat bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa. Baiklah, menginjak pada acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mas Yusuf Setiawan M. Hum. Namun sebelum beliau memaparkan materinya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit CV tentang beliau ya, supaya lebih mengenal siapa beliau ini. Saya izin share screen ya. Sudah muncul di layar ya, teman-teman? Baik, sedikit saya kenalkan bahwa Mas Muhammad Yusuf Setiawan Shum ini adalah seorang pustakawan. Beliau adalah seorang yang komunikatif, honest, dan responsible. Adapun riwayat pendidikannya, beliau sarjana humaniora di Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian ada pun beberapa penghargaan atau pengalaman yang pernah beliau peroleh yaitu saat duduk di bangku SMA, beliau pernah menjuarai juara debat bahasa Inggris juara kelima yaitu yang diadakan di wilayah Bantul tahun 2026. Kemudian juara ketiga lomba pidato bahasa Inggris tingkat SMU di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian mendapatkan beasiswa dari BRI yang bekerja sama dengan Undip. Kemudian ini juga yang terbaru yaitu beliau juara kedua ALIA atau Academic Library Innovation Award yang di tingkat Provinsi Jawa Tengah ya yang diadakan oleh FPPTI. Adapun pengalaman bekerjanya, beliau pernah menjadi technical team driving youth development di Disdikpora DIY sebagai pustakawan di Gratama Pustaka BPAD DIY, kemudian pustakawan di IST Akprin Yogyakarta dari 2018 sampai 2021 dan sekarang eh, dari tahun 2022 hingga sekarang yaitu sebagai pustakawan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bahasa yang dikuasai beliau yaitu bahasa Inggris dan Jerman. Wah, luar biasa nanti saya les ya Mas Yusuf. Baik, itu ya teman-teman sedikit
CV tentang Mas Yusuf. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama pemaparan dari Mas Yusuf. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan sungguh-sungguh karena selain akan mendapatkan ilmu pengetahuan, bagaimana cara menelusur koleksi di perpustakaan, bagaimana cara mengakses jurnal dan layanan-layanan unggulan lainnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini ya. Selain itu juga ketika teman-teman menyimak dengan saksama, insya Allah nanti di akhir ada kuis ya. Yang apa? Kuisnya itu ya tentu saja tidak jauh-jauh dari materi yang disampaikan. Dan nanti yang beruntung akan mendapatkan apa ya cenderamata yang spesial dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik kepada Mas Yusuf, waktu dan layar saya persilakan. Baik, eh, terima kasih atas eh, pengantarnya Ibu Suwansa. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Robi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya kita semua bisa menghadiri acara Library Orientation mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2023. Tak lupa juga sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena eh, berkat petunjuknya kita bisa eh, memeluk agama Islam dengan kafah. Baik, yang pertama saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Ibu Maria Husnunisa SSMA, yang saya hormati moderator pada pagi hari ini, Ibu Suwansah SPD, yang saya hormati Bapak host yang bertugas pada hari ini, dan teman-teman mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sangat saya banggakan. Baik, untuk materi pada hari ini, izinkan saya, Muhammad Yusuf Setiawan, untuk menyampaikan sedikit materi. Semoga nanti materi ini bisa berguna buat adik-adik semua menjadi bekal ke depannya untuk seperti yang dikatakan oleh Ibu Maria Husnunisa tadi bahwa perpustakaan nanti akan dijadikan center of academic activity. Jadi semua aktivitas yang ada di sivitas akademika itu akan ditunjang oleh perpustakaan. Jadi nanti kurang lebih waktunya 1 jam ke depan akan saya paparkan materi mengenai apa saja fasilitas yang ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang saya banggakan ini. Oke, kalau boleh saya izin, ini dari mana saja? Adik-adik semuanya jurusannya apa aja? Boleh open open mic Silakan boleh open mic atau kalau malu bisa dituliskan di chat ya. dari mana saja? Jurusannya boleh? Silakan. Gak usah malu-malu ya, Dek ya. pendidikan matematika. Oke, keren pendidik Pendidikan matematika. matematika. Ada lagi Matematika. dari kedokteran ada? Dari mana aja? Teknik? Teknik informatika. Teknik matematika. Keren. Dari Ada lagi? teknik informatika ya dari tetangga perpustakaan. Tetangganya perpustakaan ya, Bu ya. Oke. Baik. Oke, ini udah siap. Saya share materinya ya. Nanti teman-teman bisa mengikuti Zoom pada hari ini dengan santai sambil sembari yang belum sarapan boleh nanti sembari sarapan. Tetap fokus kita belajar bersama-sama tentang apa saja itu fasilitas dan juga layanan yang ada di perpustakaan. Oke, izin saya izin share nggih.
Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah terlihat ya. Suara saya terdengar nggih? Oke. Jadi tujuan dari Library Orientation tahun 2023 ini kita bertujuan untuk memaparkan tentang pengenalan sumber belajar untuk mendukung kegiatan akademik bagi mahasiswa baru. Tujuan kegiatannya apa, adik-adik semuanya? Tujuannya adalah yang pertama, kita mengenalkan perpustakaan pada mahasiswa baru. Kalau sebelumnya adik-adik semuanya itu mungkin sudah familiar dengan apa itu perpustakaan ya. Kalau di sekolah, di SMA atau SMK, mungkin adik-adik semuanya paham tentang perpustakaan sekolah. Jadi kalau di Jadi kalau di perguruan tinggi kita namanya perpustakaan perguruan tinggi dan itu adalah bagian yang terintegrasi oleh oleh universitas itu sendiri, perguruan tinggi itu sendiri. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau di perguruan tinggi ini layanan yang kita sajikan untuk pemustaka, untuk sivitas akademika lebih beragam, lebih kompleks daripada adik-adik dulu waktu di SMA. Mungkin kalau SMA-nya yang teman-teman yang berasal dari kota Madya, di Semarang, Jogja, atau di kota Madya Solo, atau di kota-kota besar, mungkin beberapa perpustakaannya sudah mengakomodasi layanan-layanan, fitur-fitur yang sudah kekinian atau sudah up to date ya. Tapi untuk perpustakaan di sekolah-sekolah yang di daerah, mungkin ada yang sudah bergerak menuju ke digital library atau hybrid library, tapi ada juga yang masih eh, perpustakaan sederhana. Tapi nggak apa-apa, adik-adik semuanya nggak usah berkecil hati, karena adik-adik semua sudah masuk ke Universitas Muhammadiyah Surakarta, maka adik-adik semuanya sudah bisa menikmati layanan perpustakaan yang sangat modern, kemudian sangat lengkap fasilitasnya untuk menunjang pendidikan adik-adik semuanya. Jadi adik-adik ini sangat beruntung ya bisa masuk ke Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kenapa saya bilang beruntung? Karena layanan yang ada di perpustakaan kita ini sudah sangat maju. Di antara perguruan tinggi yang lain, kita di Jawa Tengah ini adalah perpustakaan yang bagus. Kampus kita juga kampus yang bagus. Kemudian layanan-layanan yang kita adopsi, kemudian jurnal-jurnal yang kita langgan itu adalah jurnal-jurnal yang kelasnya sudah internasional. Jadi nanti adik-adik bisa mengaplikasikan apa saja materi-materi yang sudah layanan-layanan yang ada di perpustakaan untuk kebutuhan kegiatan belajar dan mengajar. Seperti itu. Kemudian yang kedua menjadikan perpustakaan sebagai sumber referensi utama. Nah, adik-adik mungkin selalu mungkin ingat ya kalau ada tugas waktu di SMA ada tugas dari guru, kemudian adik-adik suruh mencari sebuah artikel, mencari sebuah artikel untuk bentar, mencari artikel itu adik-adik semuanya mungkin PPT-nya menghilang ya Mas Yusuf? ya nggak apa-apa ini bentar tak Nah, tak iya. lagi. Mohon Oke. ditunggu ya, teman-teman. Sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat. Sudah. Nah, mungkin adik-adik semua waktu di SMA dulu, waktu ada tugas dari guru, rujukan pertama kalinya kemana? Kalau ada artikel suruh buat makalah, coba di mana? Adik-adik bisa jawab? Open mic boleh? Biasanya kalau adik-adik dulu ada tugas dari guru kemana biasanya?
Silakan teman-teman, pengalamannya waktu sekolah kalau ada tugas dari guru biasanya larinya kemana? Ke perpus, Ibu. Ke perpustakaan. Perpustakaan. Kalau misalnya buka makalah, nyari sumber referensinya di mana? Bah Google Di gitu ya. Ya, biasanya di Google, Pak. Di Google, oke. Baik, jadi untuk kedepannya, ketika nanti adik-adik semuanya sudah berada dan mengikuti kegiatan belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian ketika ada dosen untuk membuat artikel, ada tugas membuat artikel atau paper, nanti adik-adik semuanya boleh ya. Nah, untuk referensinya buka Google nggak boleh ya. Google Scholar boleh, tapi kalau Google yang ngerujuknya ke Blogspot atau semacam web yang itu nggak recommended jangan ya. Jadi nanti teman-teman semuanya harus kalau membuat paper ilmiah referensinya juga harus ilmiah. Kalau Google Scholar boleh, Google Cendekia itu boleh. Nah, dan di perpustakaan ini nanti teman-teman harusnya menjadikan perpustakaan sebagai sumber rujukan referensi utama. Karena apa? Semua karya ilmiah, kemudian semua jurnal internasional yang dilanggan oleh UMS itu letaknya di perpustakaan. Jadi nanti teman-teman ketika ada tugas dari dosen, silahkan datang ke perpustakaan untuk memanfaatkan jurnal-jurnal yang ada di perpustakaan, e-book maupun buku yang tercetak yang ada di perpustakaan, semua kita sediakan untuk adik-adik semuanya gratis ya. Jadi semua yang ada di perpustakaan itu kita nggak profit, tapi kita adalah perpustakaan itu non profit. Jadi semua layanan tersebut memang disediakan untuk adik-adik semua. Gitu. Yang ketiga, menjadikan perpustakaan sebagai eh, Center of Academic Activities, artinya sebagai pusatnya aktivitas akademik. Jadi ketika adik-adik semuanya nanti misalkan eh, kita nggak cuma menyediakan space di perpustakaan untuk belajar, tapi teman-teman semuanya nanti misalkan mau ada rapat UKM, itu bisa ke perpus. Kita ada ruang diskusi yang dipinjamkan untuk mahasiswa ketika mereka ada rapat HM misalnya seperti itu, atau kegiatan-kegiatan positif yang itu berhubungan dengan akademik, monggo kita persilahkan adik-adik semuanya untuk datang ke perpustakaan. Jadi nggak harus belajar, ngadem juga boleh. Kemudian kita juga ada games yang seru yang kita adakan di perpustakaan. Jadi semua yang ada di perpustakaan itu tidak hanya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, tapi juga ada kegiatan rekreasinya. Buku-buku yang kita sediakan di sini juga tidak melulu tentang buku-buku akademik, tapi kita juga menyediakan novel, kemudian buku-buku motivasi yang itu akan menambah semangat belajar adik-adik semua. Oke, ke perpus ngapain ya? Terus ada apa aja ya? Yuk kita ulas semuanya. Oke, nah untuk itu sebelumnya saya pengen adik-adik semuanya itu mengenal tentang perpustakaan. Jadi perpustakaan kita itu adalah perpustakaan yang sangat terbaik menurut saya. Kenapa? Karena perpustakaan di UMS ini, perpustakaan UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta ini sudah banyak menyabet kejuaraan tingkat nasional maupun regional Jawa Tengah. Yang baru saja itu kita baru saja kemarin itu alhamdulillah perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta mendapatkan juara 3 lomba best practice perpustakaan perguruan tinggi se-Indonesia. Artinya kita menjuarai 3 besar tingkat nasional ya. Yang juara pertama itu UI, juara kedua Unpad, dan juara ketiganya UMS, satu-satunya PTS yang masuk ke 3 besar. Nah, keren banget pokoknya. Yang kemudian eh, di tahun 2023 juga di bulan Agustus ya kemarin ya, Juli Agustus itu alhamdulillah kita juara 1 IALA, itu Indonesian Academic Librarian Award FPPTI Jawa Tengah, itu juara 1 tingkat regional Jawa Tengah. Dan di waktu yang sama juga kita mendapatkan juara 2 ALIA Academic Library Innovation Award, itu tingkat regional Jawa Tengah. Dan tahun 2022 kita juara 1 Lomba Tenaga Kependidikan PTMA Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Berprestasi Nasional bidang pengelolaan teknologi dan informasi.
2021 kita mendapatkan juara 3 Lomba Inovasi Perpustakaan Alia FPTI Jawa Tengah. 2020 perpustakaan kita kembali mendapatkan akreditasi A dari Perpustakaan Nasional. Nah, untuk jam buka perpus itu sendiri, kita untuk layanannya dari jam buka perpus itu jam kerjanya Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 17.30 setengah 6. Itu untuk Senin sampai Jumat. Kemudian untuk hari Sabtu sendiri, kita 30 sampai jam 2. Untuk waktu istirahatnya, kita di Universitas Muhammadiyah diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid itu di waktu istirahat kita di Senin sampai Kamis itu sampai Kamis dan hari Sabtu itu jam 12 sampai jam 1 siang, dan khusus untuk hari Jumat itu jam 11 sampai jam 1. Oke. Nah, untuk keanggotaan perpus. Jadi adik-adik semuanya, selama menjadi sivitas akademika di Universitas Muhammadiyah Surakarta, otomatis sudah menjadi anggota perpustakaan. Jadi nanti adik-adik semuanya bisa menggunakan KTM sebagai kartu anggota perpustakaan. Nah, masa aktifnya dapat meminjam masa aktif ini mahasiswa aktif OMS dapat meminjam koleksi buku teks yang ada dengan ketentuannya adalah sebagai berikut. Untuk S1 dan D3 jumlah peminjamannya ada 8 buku, maksimal 8 buku dengan batas waktu 7 hari dan nanti bisa diperpanjang 1 kali. Perpanjang 1 kali artinya nanti bisa perpanjang dengan periode 7 hari lagi. 1 minggu diperpanjang 1 minggu lagi, jadi 2 minggu. Kemudian untuk pasca sarjana itu jumlah pinjamannya sama 8 buku. Kemudian batas waktunya adalah 14 hari, 2 minggu, langsung 2 minggu, dan eh, perpanjangannya sekali periode, jadi nanti 2 minggu. Nah, untuk perpanjangan sendiri itu harus diperpanjang sebelum masa pinjam habis. Artinya bisa misalkan minjam tanggal 7, tanggal 1, nanti diperpanjang di tanggal 6. Seperti itu ya. Oke. Nah, fasilitasnya yang ada di perpustakaan apa saja? Yang pertama adalah kita punya 50 unit komputer pemustaka yang nanti digunakan di ruang komputer, ruang digital. Nanti teman-teman bisa menggunakan 55 unit komputer yang kita sediakan di sana. Apabila teman-teman semuanya lupa untuk bawa laptop dari kos, kontrakan, atau dari rumah, adik-adik semuanya bisa memanfaatkan 55 unit komputer yang ada di perpustakaan. Kemudian akses WiFi setiap lantai, dan akses setiap lantai, ruang baca bebas di luar itu 24 jam di luar di samping library cafe ya, itu di outdoornya kita, itu bebas, itu adik-adik bisa belajar di sana. Kemudian kita ada loker penitipan tas di lantai 1, kemudian ada ruang diskusi di lantai 1, 2, dan 3, musola di lantai 1, kamar mandi itu di setiap lantai kita ada smart TV, dan ada lip cafe. Nah, jadi kita sudah ada lip cafe. Nah, nanti teman-teman bisa ngecil sambil belajar, sambil bisa nongkrong di cafe kita. Nanti teman-teman datang ya ke cafe kita ya. Kemudian ada pojok dolanan juga. Kita punya dolanan corner nih. Ini ada di mana nih? Nah, dolanan corner kita sediakan di lantai 3. Nanti teman-teman bisa datang ke perpustakaan untuk memanfaatkan semua fasilitas kita. Gitu. Nah, layanan di perpustakaan itu ada layanan sirkulasi, yaitu layanan peminjaman dan pengembalian buku. Kalau adik-adik semuanya dulu waktu SMA itu sering pinjem buku di perpustakaan, sama. Kita ada peminjaman dan pengembalian buku, itu nanti di ruang sirkulasi, di layanan sirkulasi nanti di lantai 2 ya, adik-adik semuanya. Di lantai 2, adik-adik boleh pinjem 8 buku untuk S1, dengan masa pinjam 1 minggu dan diperpanjang 1 minggu lagi. Kemudian ada ruang referensi itu di lantai 3, isinya adalah kamus, handbook, undang-undang, ensiklopedi, kemudian ada juga ya loh, koleksi kitab ada juga di sana, yang kitab-kitab itu ada juga di lantai 3. Dan untuk referensi ini semua koleksinya ada majalah, jurnal juga ada yang tercetak di referensi. Nanti teman-teman bisa bisa mengakses layanan di sana. Tapi untuk referensi ini teman-teman nggak boleh pinjam ya, nggak boleh pinjam karena referensi hanya boleh dibaca di tempat.
Kemudian ada koleksi periodikal, majalah koran dan sebagainya. Ini letaknya sama nanti di lantai 3 bersebelahan dengan layanan referensi. Kemudian di informasi itu untuk melayani e-jurnal, jurnal-jurnal online, kemudian Turnitin untuk pengecekan similarity checker. Nanti kalau adik-adik semuanya waktu SMA dulu mungkin belum ya, kalau ngumpulin tugas masih copy paste dari Google mungkin, dan belum disarankan dari gurunya untuk similarity checker. Jadi kalau sudah di bangku perkuliahan, adik-adik semuanya nggak boleh ya, nggak boleh copy paste dari sumber rujukannya ya, entah itu dari Google Scholar atau jurnal-jurnal yang ada. Tapi adik-adik semuanya harus mengemas ulang informasi yang tertuang dari jurnal tersebut ke dalam bahasa sendiri atau biasa kita sebut dengan paraphrase, agar terhindar dari yang namanya plagiarisme atau plagiarisme. Itu melanggar hak kekayaan intelektual, hak undang-undangnya. Nanti itu bisa kena pelanggaran undang-undang. Nah, di informasi ini nanti akan ketemu saya. Kebetulan saya ditugaskan di informasi untuk melayani semua aktivitas akademika terkait dengan e-jurnal, Turnitin, informasi, kemudian ada juga selain jurnal, Turnitin, repositori juga. Nanti misalkan teman-teman mau melihat karya ilmiah yang sudah tersimpan dan terekam di perpustakaan, bisa datang ke informasi. Kemudian ada layanan administrasi, keanggotaan, dan kasir. Nah, nanti di layanan admin ini ada di sebelah, ketika adik-adik masuk di perpustakaan itu letaknya di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu layanan administrasi. Kalau informasi itu begitu pintu masuk, adik-adik masuk, itu langsung ngelihat informasi. Nah, untuk masuk ke perpustakaan sendiri, nanti ketika adik-adik masuk di di perpustakaan, yang pertama dilakukan adalah scan KTM-nya ya, scan KTM-nya sebagai otomatis itu sebagai kartu anggota. Scan KTM-nya nanti scannernya ada di sebelah kanan pintu masuknya. Nah, nanti scan dulu, kemudian kalau mau masuk, nanti pinjam kunci loker di informasi. Nah, nanti di situ ada peminjaman loker. Nanti ada saya juga bisa untuk peminjaman loker, kemudian barang-barangnya atau tasnya nanti diletakkan di loker, kemudian untuk barang-barang berharga atau yang dibutuhkan nanti bisa diganti, dimasukkan ke tas plastik yang sudah kita sediakan di loker ya adik-adik semuanya, baru boleh untuk mengakses semua layanan di perpustakaan. Nah, untuk layanan kembali ke layanan administrasi, nanti di layanan administrasi misalkan nanti adik-adik semuanya kartu anggotanya belum teraktivasi atau ketika nanti adik-adik semuanya cek Turnitin, untuk cek Turnitin itu nanti bisa pembayaran bisa ada di administrasi. Nah, di administrasi di kasir. Kemudian misalkan adik-adik telat mengembalikan buku, otomatis ada dendanya. Nah, itu pembayaran dendanya juga di kasir, ada administrasi. Itu. Kemudian kita juga punya koleksi khusus, itu koleksi Jasman Al-Kindi dan koleksi Bustanul Arifin, juga koleksi kitab. Itu nanti ada di lantai 1 dekat ruang KKI. Kemudian ada layanan mandiri, ini untuk update data pemustaka, untuk renew, kemudian transaksi dan usulan koleksi. Nah, yang terbaru kita punya Scopus Corner dan Mendeley Corner. Nah, di sini, oh ya, Mendeley, salah satu layanan di informasi juga nanti mengajarkan tentang Mendeley ya, teman-teman. Mungkin ada yang sudah tahu tentang Mendeley? Halo, halo. Bagaimana teman-teman? Apa sudah pernah mendengar? Kalau belum menggunakan, paling tidak sudah mendengar kata-kata Mendeley. Sudah. Oh, Sudah alhamdulillah keren sudah sekali, sudah alhamdulillah. kenal berarti. Ya, Mungkin juga sudah kenal. sebagian sudah menggunakan ya Mas Ah, Yusuf. iya. Kalau belum kenal Boleh. harus kenalan dulu ya. Karena nggak kenal Maka kenalan. Nanti. maka kenalan, maka nggak tahu ya. Makanya harus kenalan dulu. Oke, kita punya Scopus Corner dan Mendeley Corner. Itu ada letaknya di sebelah di lantai 1 dekat ruang KKI. Nanti teman-teman dekat BI Corner kita ada BI Corner, kemudian Scopus Corner, Mendeley Corner. Di situ semuanya menyediakan fasilitas atau space-space yang bisa digunakan adik-adik semuanya untuk belajar seperti itu.
Oke, yang selanjutnya ada meeting and discussion room. Meeting and discussion room itu ruang meeting dan ruang diskusi yang yang biasanya digunakan oleh sivitas akademika untuk berdiskusi atau rapat perihal suatu agenda tertentu, nanti bisa menggunakan meeting and discussion room. Nah, ini adik-adik mahasiswa juga bisa nanti misalnya sudah masuk ke HM atau UKM apa, misalkan ada rapat atau ada agenda yang perlu dirapatkan dan itu butuh tempat yang sangat representatif. Nah, adik-adik nanti bisa menggunakan ruang meeting discussion room-nya. Syaratnya apa? Itu tidak dipungut biaya ya. Itu semuanya free. Karena kita perpustakaan itu tidak non-profit, jadi itu free. Syaratnya adalah nanti teman-teman membuat sebuah surat izin untuk menggunakan permohonan untuk penggunaan meeting and discussion room yang ditujukan kepada Kepala Perpustakaan Muhammadiyah Surakarta, pada Ibu Maria Husnisa SOSMA. Seperti itu. Nanti bikin surat resmi, diajukan di bagian informasi, nanti terus kita disposisi, kita lanjutkan ke KTU kita dan akan kita izinkan, kita kasih jadwal penggunaan ruang discussion room. Dan itu gratis. Kemudian ada koleksi karya ilmiah, skripsi tesis yang bentuknya hard copy. Sebenarnya kita sudah paperless ya semuanya. Kita uh, ketika mahasiswa akhir uh, akan otomatis semua mahasiswa yang sudah di semester akhir agar mereka lulus otomatis akan uh, memberikan sebuah karya ilmiah sebagai syarat kelulusan. Entah itu menggunakan jalur OBE, Outcome Based Education, dalam bentuk jurnal, submit jurnal luar nasional internasional, proceeding nasional internasional, atau bentuk HKI, hak kekayaan intelektual, atau bentuk paten, juga dengan program skripsi yang biasa ya, penulisan skripsi atau tesis. Itu biasanya kita sudah mengkolektifkan mereka ke dalam repository dan itu sudah paperless. Akan tetapi di sini kita juga sediakan koleksi ilmiah yang bentuknya tercetak. Itu nanti di koleksi karya ilmiah, skripsi tesis letaknya di sebelah musola, sebelahnya Mendeley Corner sama Scopus Corner. Nah, kita juga ada layanan WhatsApp Gateway. Ini mungkin teman-teman bisa nyatet ya nomor WhatsApp-nya. Nanti bisa tanya-tanya mengenai perpustakaan. Atau di situ ada menunya, cek denda, kemudian perpanjangan buku, cek pinjaman, cek masa aktif kartu. Silakan dicatat nomor HP-nya, nomor nomor kita, nomor WhatsApp-nya kita di 0857 2812 3767. Nah, nanti teman-teman semuanya bisa menanyakan perihal tentang perpustakaan, apa saja tentang perpustakaan UMS nanti bisa ditanyakan di situ. Begitu. Selain ada cek denda, perpanjangan buku, cek pinjam, dan masa aktif buku, teman-teman bisa menanyakan perihal tentang perpustakaan atau tentang jurnal, mungkin tentang Mendeley, atau pengen adain pelatihan Mendeley, pelatihan Scopus, jurnal. Nah, kita juga ada layanan troli, layanan peminjaman buku secara online. Nah, ini bisa teman-teman cermati, ada fitur opak, Science Loan, Reading Story, Books, Suggestion, kemudian ada profile online delivery. Nah, troli ini adalah peminjaman buku secara online. Nanti caranya buka melalui website kita di library.oms.ac.id, klik icon trolinya, atau langsung website mylib.oms.ac.id. Masuknya nanti pakai akun SSO studentnya ya. Kemudian ada layanan unggah mandiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, OMS sudah menggunakan database repository untuk mengakomodasi dan mengoleksi karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Sivitas Akademika. Artinya apa? Ketika teman-teman nanti sudah ada di periode di mana adik-adik semua diharuskan untuk membuat sebuah keluaran baik itu skripsi atau melalui jalur OBE tadi, nanti untuk syarat kelulusan mahasiswa nanti bisa diunggah di layanan unggah mandiri. Jadi unggah mandiri adalah sebuah ini ada tutorial proses unggah mandiri
adalah sebuah layanan yang ditujukan untuk eh, sebagai cara agar mahasiswa bisa eh, caranya kita mengkoleksi data, mengkoleksi karya ilmiah, baik itu tesis, skripsi maupun keluaran OBE, agar kita menyimpan koleksi tersebut di perpustakaan dan bisa dimanfaatkan oleh adik-adik tingkatnya. Misalnya butuh referensi untuk membuat atau mendeskripsi, kemudian jurnal seperti itu. Nah, layanan Unggah Mandiri sendiri itu eh, menyimpan karya ilmiah adik-adik semua. Nanti ada full tutorial proses unggah mandiri. Jadi teman-teman semua besok kalau sudah lulus nggak perlu capek-capek eh, ngeprint skripsi atau ngeprint jurnal gitu, nggak usah repot-repot gitu karena perpustakaan kita sudah paperless ya. Teman-teman semua tinggal submitkan eh, paper kalian, soft copy-nya ke unggah mandirinya kita ke repository database. Nanti bisa diakses di library.oms.ac.id. Gitu. Selanjutnya, akses informasi layanan di perpus apa saja yang bisa diakses layanan informasinya di perpustakaan. Nah, nanti teman-teman sehabis acara ini eh, saya minta untuk buka websitenya kita ya di library.ums.ac.id. Kemudian nanti buka di layanannya, kita punya layanan apa aja nih? Nah, kita punya katalog buku. Nah, katalog buku ini adalah kalau teman-teman mungkin pernah ke Gramet atau sosial agensi, familiar ya sama itu, atau ke ya yang lebih familiar ke Gramedia. Ke Gramedia, kalau mau cari buku, misalnya mau cari buku yang dicari yang mau dibeli di Gramet, adik-adik semuanya biasanya gimana? Langsung nelusur ke rak-raknya atau ke spot komputer yang disediakan di bookstore-nya itu? Biasanya gimana? Pernah ke Gramet? Saya yakin pernah ya. Halo, open Oh, open mic dong, Mbak Kori, kayaknya Mbak Kori boleh? mau open mic. Biasanya langsung ke raknya. Biasanya langsung ke Langsung ke raknya, raknya. langsung udah hafal ya. Nah, itu Iya. biasanya yang expert itu Mbak Kori langsung datang begitu masuk ke bookstore-nya, ini saya mau cari apa ya punya. Oh, kayaknya di sana feeling instingnya udah Udah oke. ya absolutely Kalau saya tanya petugas ya dari tanya petugas bookstore. ini di mana. Nah, ini udah pasti ya. Oh, itu di rak sebelah sana. Nah, kalau teman-teman ke Gramet mungkin pernah datang ke spot eh, komputer PC yang disediakan di sana. Di sana otomatis ada semacam aplikasi untuk pencarian koleksi atau koleksi buku yang dijual di Gramet. Nah, sama di perpustakaan itu ada namanya katalog buku. Kalau mungkin adik-adik semuanya mungkin di yang perpustakaan sudah digitalize itu ada Slims ya dulu di perpustakaan SMA-nya. Nah, kalau di UMS ini kita pakai namanya Koha dan itu adalah aplikasi katalog yang diinisiasi itu yang penggunaannya rata-rata di Eropa ya. Inggris, Inggris, India sama New Zealand kayaknya. Nah, itu kita pakai itu. Itu adalah software atau aplikasi pencarian koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, nanti teman-teman bisa sebelum mencari buku, bisa mengklik subjek bukunya. Subjek itu tentang topik buku atau judul bukunya atau pengarang yang mengarang buku. Nanti diketikkan di keyword itu yang di boxnya itu di pencarian search-nya itu diketikkan saja nanti akan muncul koleksi-koleksi yang ada yang sudah ada di perpustakaan UMS. Kemudian ada e-jurnal. Nah, e-jurnal itu sama nanti teman-teman semuanya buka di library.oms.ac.id, buka di layanan, kemudian ada database jurnal. Nah, itu diklik. Di situ nanti ada jurnal-jurnal yang sudah dilanggan oleh perpustakaan UMS. Kita punya jurnal internasionalnya itu ada database jurnal internasional, kita punya Scopus, kita punya Springer Nature, kita juga punya Emerald, kita punya Cambridge. Kemudian ada jurnal-jurnal dari Perpustakaan Nasional, jurnal-jurnal dari yang diterbitkan lokal oleh Sivitas Akademik.
Nah, untuk lebih lanjut tentang jurnalnya, nanti teman-teman kita punya kelas literasi informasi ya. Nah, nanti kita biasanya ada acara seperti itu, baik daring maupun luring, untuk pelatihan penggunaan database jurnal yang dilanggan oleh seperti itu. Kemudian ada ebook sama, nanti dibuka di library.umsacid, kemudian diklik di layanan, ada database ebook, kita punya smart library, dan kita juga punya e-booknya Purpose UMS. Nanti diklik aja di situ. Kalau misalnya pengen tanya lebih lanjut, klik di WhatsApp Gateway. Kalau pengen tanya-tanya itu, kemudian chat kita, chat admin kita, chat pustakawan kita untuk tanya lebih lanjut. Kalau pas di perpustakaan, bisa langsung ditanyakan di bagian informasi. Kita punya repository koleksi skripsi tesis tadi di eprints.ums.ac.id. Nanti kalau adik-adik misalnya pengen lihat tesis atau pengen lihat skripsinya kakak tingkat, bisa mengunjungi repository kita di koleksi skripsi tesis di repository ya. Nanti diklik aja eprints.ums.ac.id. Oke, kita juga cek Turnitin, aktivasi akun Turnitin nanti ada di bagian informasi sama saya. Nah, di Turnitin ini adalah sebuah aplikasi untuk mengecek karya ilmiah atau papernya adik-adik semua yang misalkan ada tugas dari dosen bikin paper atau karya ilmiah, nanti dicek Turnitin, dicek similarity ya, atau kesamaannya karya ilmiahnya. Jadi jangan sampai kopas sama sumber referensi lain. Jadi misalkan adik-adik cari referensi di jurnal-jurnal jurnal Dikti, Garuda, Sinta gitu, atau dari jurnalnya Perpusnas, atau ke Google Cendekia, Google Scholar. Ketika masuk ke situ, kemudian dapat topik yang sesuai dengan penelitian atau papernya adik-adik semuanya, kemudian nanti jangan langsung mencomot atau ngambil langsung copy paste gitu. Tapi harus dirangkum dulu, kemudian diekstraksi ke dalam bahasa sendiri yang kita sebut dengan paraphrase atau parafrase. Artinya eh, kita membahasakan sebuah karya ilmiah yang kita referensi yang kita temukan, kemudian kita alih bahasakan dengan bahasa kita sendiri, kita tuangkan ke dalam bahasa kita sendiri tanpa mengurangi makna dan arti dari kalimat tersebut. Itu namanya paraphrase. Nah, setelah itu di paraphrase harus kita cek penelitian apakah itu masih ada kesamaan. Biasanya rata-rata di UMS itu untuk S1 itu maksimalnya similarity checkernya ketika dicek kesamaannya itu jangan lebih dari 25%. Jadi harus under 25%. Jadi nanti di bawah 25% itu tadi. Kemudian ada layanan unggah mandiri. Nah, layanan unggah mandiri ini berkaitan dengan repository. Unggah mandiri adalah layanan untuk mengupload dokumen berupa skripsi, tesis atau disertasi atau juga jurnal luaran OBE yang teman-teman buat untuk disimpan di perpustakaan. Nanti melalui unggah mandiri seperti itu. Kemudian ada troli yang tadi sudah saya jelaskan untuk peminjaman buku secara online. Ada WhatsApp Gateway tadi sudah saya ulas juga. Itu untuk menanyakan segala informasi yang ada di perpustakaan terkait dengan denda, perpanjangan buku, perpanjangan kartu dan sebagainya. Teman-teman bisa tanya, bisa chat di situ dan akan kita jawab. Itu bukan AI yang jawab ya, itu kita yang jawab, manusia. Oke. Kemudian ada pelatihan literasi. Nah, kita rutin melakukan pelatihan literasi informasi. Apa saja yang kita ajarkan di situ, yang kita ajarkan untuk adik-adik semuanya terkait dengan penggunaan e-jurnal, penggunaan e-book, kemudian penggunaan dari Turnitin tadi, kemudian Mendeley. Kalau yang belum tahu tentang Mendeley nanti bisa eh, mengikuti pelatihan literasi kita. Mendeley itu adalah sebuah aplikasi untuk menuliskan sitasi dan daftar pustaka ketika adik-adik semuanya dulu waktu SMA. Misalnya menuliskan daftar pustaka itu kan manual ya. Nanti kita sudah bisa automatically secara otomatis dengan Mendeley ini. Kemudian usulan koleksi buku nanti bisa gunakan ini. Misalkan ketika adik-adik semuanya mencari
buku yang ada di perpustakaan dan ternyata buku tersebut tidak ada, adik-adik boleh usul. Ah, eh, Pak, Bu, kita pengen adakan, kita butuh buku ini dan ini sangat sangat urgent sekali untuk kegiatan belajar mengajar di jurusan A, misalkan seperti itu. Nanti ada usulan koleksi buku melalui eh, opak atau troli tadi. Kemudian ada virtual tour. Nah, nanti teman-teman bisa virtual tour tanpa harus ke ruang-ruang yang lain. Nanti ada di lantai satu ada virtual tournya pakai nanti di lantai satu gitu. Kemudian e-payment. Jadi misalkan ini e-paymentnya, misalkan adik-adik semuanya tidak ketika mau bayar denda keterlambatan buku atau mau membayar Turnitin ya dicekkan langsung. Jadi Turnitin tuh nanti bisa cek sendiri, bisa juga dicekkan oleh staf. Nah, nanti ada kalau dicekkan oleh stafnya nanti ada biayanya, biaya pengecekan. Nah, itu nanti bisa dibayarkan dengan e-payment. Nah, kita punya Shopee, OVO kita juga ada. Seperti itu. Jadi nggak cuma manual datang ke kasir kita, tapi bisa juga melalui e-payment kita. Nah, selanjutnya ini pengurusan opaknya. Ini saya sampai jam berapa ya, Bu? Mohon maaf, Bu Swansa. Mungkin maksimalkan 11.30 pemakaian materi. Oh ya, oke. Ini langsung ke penulisan opaknya. Nah, ini opak seperti yang saya bilang tadi adalah open open public access catalog. Nanti teman-teman biasa mencari buku. Nah, itu misalnya seperti ini. Masukkan kata kuncinya di sini, baik itu judul, kemudian autor atau pengarang. Kemudian klik dan pilih di sini main library, artinya adalah perpustakaan pusat yang ada di sini. Nah, seperti itu kalau klik go, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Misalkan ini ya, ekonomi mikro seperti tadi yang kita cek. Misalkan kita pakai kata kuncinya, keywordnya ekonomi mikro. Ketika sudah diklik go, nanti akan muncul seperti tampilan. Nah, ini adalah tampilan opaknya kita. Ini tinggal klik pilih judul bukunya, klik judul buku yang dipilih. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini metadatanya. Nah, metadata dari bukunya tadi, judul buku, kemudian autornya adalah Gede Adi Yuniarta, kemudian material type-nya book, publisher penerbitnya adalah Depok Raja Wali Press tahun 2022, ada nomor ISBN-nya, subjek topiknya tentang ekonomi mikro, kemudian kelas edisinya. Nah, ini adalah metadatanya. Kemudian ini adalah konten dari isi dari eh, itemnya, berapa item yang kita punya. Item yang kita punya. Di sini kita ternyata punya 3 buku. Nah, ada C1, C2, dan C3. C1 itu letaknya ada di referensi dan itu tidak boleh dipinjam. Kemudian C2 dan C3 letaknya di sirkulasi. C2, C3, dan seterusnya itu ada di sirkulasi dan itu baru boleh dipinjam oleh mahasiswa. Nah, kalau ini adalah nomor pencarian pada rak buku. Jadi kita ada call number-nya. Call number terdiri dari kelas edisinya, kemudian nama pengarang yang dibalik, itu adalah judul buku, kemudian tahun buku. Nah, nanti ada keterangan di sini. Available artinya tersedia. Nah, available itu tersedia artinya bisa dipinjamkan, bisa dipinjam oleh adik-adik semua. Kalau yang C1 itu tidak bisa dipinjam karena ada di ruang reference atau ruang tandon. Nah, C1 itu tandon. Nah, kemudian kalau ada status check out, itu artinya bukunya sedang dipinjam oleh teman-teman yang lain dari mungkin teman kelas lain, jurusan lain seperti itu. Oke, kemudian ada perusahaan karya ilmiah yang tadi di repository eprint.oms.ac.id. Nah, nanti di eprint ya, nanti teman-teman bisa nelusur sendiri. Buka eprintnya, eprint.oms.ac.id, kemudian klik browse, nanti klik browse by division. Nah, ini pencarian dokumennya bisa. Seperti itu. Nah, terus kita UMS itu sudah ada namanya jalur OBE, Outcome Based Education, yaitu sistem luaran
merupakan salah satu sistem yang disediakan oleh UMS untuk mendorong mahasiswa bisa lulus tanpa mengerjakan skripsi dan sidang akhir. Artinya apa? Jadi nanti teman-teman semuanya kita sudah beranjak ke semester 7, otomatis sudah memiliki topik penelitian sebagai bentuk luaran atau karya yang akan disajikan sebagai syarat kelulusan. Nah, nanti teman-teman sudah tidak terpaku dengan skripsi, sistem lama skripsi, apalagi Mendikbud kita sudah kasih notice bahwa boleh menggunakan jalur tanpa skripsi ya. Kita ada jalur OBE. Jalur OBE itu apa? Nanti teman-teman bisa melakukan jalur OBE, menggunakan jalur OBE itu melalui publikasi jurnal artikel, publikasi jurnal atau artikel ilmiah. Nah, itu nanti adik-adik semuanya bisa pakai buat jurnal sebagai pengganti skripsi. Itu boleh nanti disubmitkan ke jurnal nasional atau jurnal internasional atau ke proceeding nasional atau proceeding internasional. Kemudian ada hak kekayaan intelektual. Biasanya nanti teman-teman semuanya bisa buat paten atau buat aplikasi apa yang itu menghasilkan temuan baru dan memiliki kegunaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian bisa seperti tadi ya, konferensi internasional, proceeding internasional yang terindeks Scopus. Seperti itu namanya OBE. Dan itu pengganti dari skripsi, nanti adik-adik bisa menggunakan. Nah, ini database e-journal, nanti bisa dilihat di library.oms.ac.id yang kita langgan. Kemudian ada resources perpustakaan nasional. Nah, ini adalah penulisan Springer. Nanti bisa ke informasi untuk pendaftaran Speaker Nature, nanti klik di bagian layanan library.oms.ac.id, klik di bagian layanan, kemudian database e-journal. Nah, di situ ada Speaker Nature, Scopus, sama Cambridge. Diklik aja gambarnya, nanti teman-teman semuanya akan mengisi Google Form, diisi, kemudian akan kita daftarkan. Oke, kemudian ini adalah akses data Scopus. Kalau tadi kan Springer Nature, kemudian ini Scopus. Artinya apa? Springer Nature, Scopus, dan Cambridge itu adalah jurnal-jurnal internasional, database jurnal internasional yang dilanggan oleh UMS, dan itu bisa mengakomodasi semua jurnal internasional yang ada di dunia ini, yang punya reputasi bagus, itu akan terindeks ke database Scopus, database Cambridge, dan database Speaker Nature. Nanti teman-teman bisa menggunakan. Ini salah satu contohnya, dan ini juga nanti akan masuk ke pelatihan literasi informasi. Nah, ini adalah Mendeley. Nanti adik-adik semuanya yang belum tahu tentang Mendeley, ini adalah aplikasi Mendeley. Itu fungsinya apa? Aplikasi Mendeley adalah aplikasi yang dapat mempermudah dalam pengutipan karya ilmiah, membuat daftar isi secara otomatis, mengelola perpustakaan referensi pribadi. Kita punya mini library di dalam aplikasi tersebut yang bisa menyimpan karya ilmiah atau paper-paper yang itu sesuai dengan topik penelitian kita kumpulkan, kita kolektif di situ. Kemudian terdapat cloud storage yang dapat digunakan. Kemudian bisa berkolaborasi dengan kelompok atau kolega sesama penulis. Jadi selain aplikasi juga bisa berbasis sosial media, intelektual sosial media, yang profesional sosial media seperti itu. Nah, kita juga ada pelatihan Turnitin dan Paraphrase. Turnitin itu apa? Itu sudah saya rangkum di depan bahwa itu untuk mengecek kemiripan dokumen. Kemudian ada Paraphrase itu untuk memparafrase dokumen, memparafrase artikel ilmiah yang sudah kita kita ambil, misal kita cari tadi di Scopus atau Springer Nature atau Cambridge atau mungkin di Google Cendekia, Google Scholar. Nah, kita punya referensi tersebut, kemudian kita paraphrase, diubah ke dalam bahasa kita tanpa mengurangi makna dan arti dari kalimat tersebut. Kemudian, nah ini ada pelatihan informasi. Pelatihan literasi informasinya, silahkan dicatat. Ini ada kontak personnya kita, PIC-nya adalah Bu Siti Musarofah. Ini nomornya dicatat. Nanti kalau adik-adik semuanya di kelas itu pengen ngadain pelatihan, nanti bisa kolektif pelatihannya. Ini ya, ajak teman atau buat kelompok minimal 15-20 orang, lalu pilih materi yang diinginkan tentang pemanfaatan software tadi, Turnitin, Mendeley, kemudian penulisan jurnal online yang dilanggan oleh kita, database jurnal online. Nah, itu gratis ya adik-adik semuanya. Itu gratis, bisa teman-teman semua manfaatkan. Jadwal kegiatannya jangan lupa, ini mungkin bisa di capture atau di screenshot ya. Nanti
bisa dikomunikasikan sama teman-teman semuanya, pilih jadwalnya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Oke. Ini virtual tour-nya, website perpustakaannya. Kemudian, oh iya, jangan lupa untuk update Waktunya. info. Oke, baik. Update informasi kita nanti di follow Perpus UMS sama TikTok-nya kita dan YouTube-nya kita. Seperti itu ya. Oke, ini waktunya kuis. Mungkin bisa dibuka kuisnya. Saya persilahkan yang bertugas. Ya, baik. Kepada Mas Nasyid kami persilahkan. Siap-siap ya teman-teman untuk fokus mengisi kuis yang diberikan. Silakan Mas Nasyid boleh dimulai. Ya, Bu. Untuk kuis teman-teman sekalian. Nah, bentar, saya masukkan Halo link Mas Zoom-nya. Nasyid. Kurang keras Mas suaranya. Oh, nggih, Halo mohon maaf. Ya, Mas sudah. Nasyid. Iya, Belum Bu. terdengar? GL sudah ya? Silakan Mas. Oh ya. Baik, sebentar. Baik, teman-teman sekalian, untuk link kuis Zoom pada siang hari ini sudah saya kirim ke link chat. Jadi nanti ada 5 pemenang. Dan 5 pemenang akan ditentukan dari panitia, yaitu berdasarkan skor tertinggi yang didapat oleh peserta. Baik, ini saya share screen dulu, nggih. Oke, sudah saya share screen. Baik teman-teman, nanti bisa ikut join kuis. Caranya klik link yang ada di kolom chat. Jadi nanti ada word wall itu, diklik di kolom chat. Nah, nanti akan ada 5 pemenang yang berhak berkesempatan mendapatkan souvenir dari perpustakaan. Waktunya dari 2 menit. Saya mulai dari sekarang, nggih.
Baik, waktunya sudah habis. Ini saya lihat leaderboardnya. Ada 5 pemenang ya, yaitu yang pertama Andika Rizky Septiawan, yang kedua Maulvi, yang ketiga Mbak Aulia, keempat Mbak J2 ya, yang kelima Mbak Sheila. Oh, di tempat saya layarnya kurang besar. Baik, nanti 5 pemenang ini bisa datang ke perpus pada jam kerja untuk mengambil souvenir nanti di bagian administrasi. Ini nggih, yang pemenangnya ini ya, 5 ini ya yang dipakai ya. Jadi Mas Andika, Mbak Malvi, Mbak Aulia, Mbak J2, yang terakhir Mbak Sheila kayaknya ini. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan, monggo. Ya, terima kasih Mas Nasid yang sudah memberikan kuisnya dan selamat juga buat para pemenangnya. Mohon digarisbawahi untuk pemenang ini hadiahnya bisa diambil di layanan administrasi, waktunya 1 kali 24 jam ya teman-teman. Jadi kalau lewat dari 1 kali 24 jam nanti hadiahnya habis. Tuh ya, itu informasi dari panitia. Baik, Bu, bisa jangan diambil lupa kapan untuk aja. oh gitu tadi ada Ya, info oh, yang masuk nggak harus lewat hari ini, image. nanti kesasian. Oh enggak. Gitu, Soalnya Bu. barusan Ya, ada WA masuk Mas. oh iya, ini Bu. Monggo Diutamakan. Bu. Ya, eh ngambilnya di mana Bu? Di layanan administrasi ya, di apa namanya di lobi sampingnya front office. Baik Mas Nasid, silakan untuk foto bersama dulu. Dan sebelum foto bersama, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yusuf selaku pemateri atas pemaparannya yang begitu jelas ya. Semoga bisa membantu teman-teman ketika datang ke perpustakaan ataupun menelusuri library-nya. Baik, kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Oke. Baik teman-teman sekalian, saya minta waktunya untuk foto sebentar. Bisa on cam dulu nggih? Slide 1, saya hitung sampai 10, mudah-mudahan sudah lengkap semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, saya screenshot dulu. Yang pertama, tangannya gini ya.
salam literasi sambil senyum. Baik, 1, 2, 3. Baik, slide berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian. Saya waktu teman-teman saya kembalikan ke Bu Swansah. Monggo Bu Swansah. Iya, terima kasih Mas Nasid. Baik, rangkaian acara demi acara sudah kita lalui. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf selaku pembawa acara apabila ada kekurangannya. Jangan lupa tadi yang dapat hadiah bisa diambil ya hadiahnya. Kemudian yang belum presensi, saya ingatkan kembali untuk mengisi presensinya. Berhubung peserta yang akan mendapatkan sertifikat dan link materi itu adalah yang mengisi presensi pada hari ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta siap menjadi teman dalam menelusuri ilmu pengetahuan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.